Ayo, Gas, gas, gas. Shalom teman-teman semua. Shalom. shalom. Baiklah, kita akan memulai diskusi kita, yaitu tentang membuat makalah yang bertema aksi pelanggaran ibadah GBI Geredeng Polo di Tangerang oleh sekelompok warga. Baiklah, kita sudah mulai untuk membahas hasil dari diskusi kita, yaitu yang pertama, yaitu latar belakang. Kepada teman kami dipersilakan untuk menerangkan eh, latar belakang dari peristiwa tersebut. Videoku kelihatan nggak? Lata, enggak. Kalau gini, Nah ya, latar belakang berarti Farel itu kamu nulis kronologi plus penyebabnya. Nah, nanti aku itu ngikutin apa apa langkah dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan itu. jadi setelah GBI Gerendeng Pulau ini mulai beribadah di sebuah ruko. Jadi dia beribadah menggunakan sebuah ruko. Di rukonya itu bertepatan di lantai 2 di kawasan ruko ruko di Jalan Otista. Ini mereka beribadah di sebuah ruko dan bertepatan di lantai 2. Nah, rukonya itu berada di kawasan Jalan Otista, Kelurahan Gerendeng. Ada yang tahu nggak Gerendeng di mana? Kamu tahu, Kiel? Ya. Kecamatan Karawaci di Tangerang. Terus, Heeh. Nah, setelah aku riset dari beberapa sumber juga dari beberapa media, jemaatnya sudah ngasih pengakuan bahwa tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu ke sekitar. Karena dia merasa tempatnya yang aman gitu. Toh berada di sebuah ruko di lantai 2 juga. Jadi jemaatnya mengatakan dan merasa tidak mengganggu. Namun kronologi awalnya itu pertama di awal September 2025. Nah, tiba-tiba terdapat penolakan dari warga sekitar. Tiba-tiba terdapat penolakan dari warga sekitar kan dari apa namanya? RW 2, RW 2 Kelurahan Gerendeng. Terus mulai saat itu aksi ini pun menjadi viral di media sosial karena jemaat menganggap tidak ada kebebasan umat beragama, tidak ada kebebasan beribadah. Nah, kemudian kan itu di awal September tuh pertama kali tepatnya di hari Minggu tanggal 14. Nah, di situ ruko tersebut tiba-tiba didatangi kurang lebih 20 warga. Nah, ruko tersebut didatangi kurang lebih 20 warga. Kemudian kejadian keduanya itu pada tanggal 21 September. 21 September. Nah, di situ yang mulai tergubris oleh media yang di tanggal 21 September itu. Di situ warga tersebut kembali mendatangi lokasi dan melarang jemaat untuk melakukan ibadah. Kemudian setelah tergubris, setelah viral, di situ juga ada salah satu warga yang menyebutkan
jangan ada kegiatan di sini, terserah mau ibadah di mana, tapi jangan di sini, kata dia gitu. Terus ada juga ancaman bahwa KTP warga yang mendukung bisa dicabut. Contohnya nih, kayak jemaat tersebut dia nyari perlindungan ke warga sekitar yang mendukung ada ibadah di situ. Jadi dia minta dia minta dukungan lah kayak gitu kurang lebih. Kemudian orang yang ngomong tadi itu yang ngomong jangan ada kegiatan di sini terserah mau di mana tapi jangan di sini gitu. Itu diduga ketua RW-nya, ketua RW 2 Kelurahan Gerendeng. Nah, terus mulai dari situ ada juga muncul ancaman kalau warga yang mendukung adanya ibadah di situ KTP-nya dicabut kata dia gitu. Nah, yang sesali juga meski ada aparat di situ, eh, tindakan tegas tidak langsung diambil. Jadi aparat juga tidak langsung mengambil tindakan. Itu juga yang menjadi kekecewaan jemaat. Kemudian pada tanggal 24 September, jemaat GBI Grendeng menemui Bapak Andri S. Permana selaku Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Mereka menemui Bapak tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk menyampaikan keluhan mereka juga terkait adanya kejadian pada tanggal hmm, berapa tadi? Pada tanggal 20, 14 dan 21. Nah, setelah tanggal 24 September mereka menemui Wakil Ketua DPRD, pada tanggal 26 September mereka kembali bertemu dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, FKUB Kota Tangerang ini memfasilitasi mereka untuk diadakan mediasi antara jemaat GBI Gendeng Pulo dan warga RW 2. Farel, Farel. Nah, kemudian Sorry, Farel. ya, Kameramu mati, Pak. Di aku kok mati ya? siapa yang matikan? Nah, kemudian berita terupdate yaitu pada tanggal 20 Oktober yang baru-baru ini laporan adanya masih ada kendala yang terjadi gitu walaupun telah bermediasi dengan FKUB dengan Wakil Ketua DPRD namun ada laporan bahwa kendala tersebut masih terjadi. Jemaat masih mengalami hambatan sehingga ibadah mereka terganggu gitu. Cuman setelah dianalisis juga penyebabnya belum tahu apa. Warga menolak ibadah di situ belum tahu penyebabnya apa, belum ada alasan secara spesifik dan rinci. Cuman ada beberapa pengamat dan aktivis menilai bahwa kasus ini merupakan contoh dari intoleransi dan pelanggaran kebebasan beribadah yang seharusnya dijamin oleh UUD 1945 dan ya kita tahu sendirilah. Mungkin dari aku itu dulu yang bisa aku sampaikan. Bisa dilanjut sama yang lain. Bentar ya. Ayo tinggal 14 menit guys. Kalau di B itu angka penyelesaian konflik tadi udah disinggung juga dari Farel itu di mana pihak kepolisian belum buka suara untuk hal ini. Suaraku kedengaran nggak? Dengar. Oke. Kalau dari penangkapanku ini aku baca pemerintah kota juga itu belum beri solusi administratif. Dan mm, pihak polisi juga kayak Mengambil tindakan tegas gitu iya, ya. belum mengambil tindakan tegas. Dan kurasa ini juga mm, Kementerian Agama dan Pusat tuh harusnya kan wajib mendorong edukasi ya supaya gak ada intoleransi kayak gini. Hmm. Tapi ini mungkin karena
alasan perizinan. Padahal itu udah masuk intoleransi. Jadi kurasa uh, mm, untuk langkah penyelesaian konflik itu masih belum optimal sih dari pemerintah. Atau mungkin kalian ada tanggapan lain dari bacaan atau nonton video. Kalau sepenangkapanku gitu. Aku juga gitu sih. Lanjut aja ke solusi langsung. Nah, ini mungkin butuh itu, butuh jurnal atau butuh referensi lain. Kalau yang solusi yang aku lihat dari kasus itu kan katanya eh, alasannya itu mereka nolak karena dianggap dianggap apa belum punya izin beribadah. Tapi eh, sebenarnya justru ada peraturan PBM 2 Menteri nomor 9 dan sama 8 tahun 2006 itu mengatur tentang kebebasan umat eh, beragama dalam beribadah. Kan tadi mereka alasan apa? Alasan penolakan apa ibadah itu karena dianggap belum punya izin. Padahal kalau menurut peraturan ini, kalau misal kalau misalkan syarat-syarat pendirian rumah ibadah itu belum terpenuhi, justru pemerintah daerah setempat itu wajib memfasilitasi tempat ibadah sementara. Jadi kan di peraturan PPM 2 Menteri itu ada peraturan yang menyatakan eh, dukungan masyarakat sekitar minimal 60 orang dan juga daftar pengguna rumah ibadah minimal 90 orang. Nah, ini kadang peraturan ini yang apa ya, yang harusnya jadi solusi malah jadi alasan buat nolak tempat ibadah. Karena kalau misalnya poin pertama yaitu daftar rumah pengguna ibadah yang minimal 90 orang tapi nggak ada dukungan masyarakat sekitarnya sama aja izinnya nggak bakal dikeluarin. Jadi sebenarnya solusi pencegahan yang pertama itu sih penegakan aspek regulasi yang jelas dari pemerintah daerah sama aparat penegak hukum. Karena percuma kalau dari pusat udah ngasih peraturan tapi pemerintah daerahnya apa nggak memfasilitasi ataupun melaksanakan peraturannya gitu. Ko- Terus kalau yang solusi yang kedua itu yaitu perlu perlu adanya dialog antar umat beragama yang baik dan istilahnya terkoordinasi sama pemerintah daerah. Jadi antar umat beragama ini nggak ada miskom ataupun nggak ada apa ya kesalahpahaman antar umat beragama. Mungkin itu sih dari aku. Itu kamu udah ada searching apa referensi gak, Nal? Ada sih, bentar ini jurnalnya aku Untuk ngutipnya kamu pakai apa nanti? motifnya. Mm-mm. Hmm, kemarin tuh disuruh disuruh itu kah? Maksudnya ngutip langsung gitu kah? Atau Kayak misalnya kita ada citasi kayak kayak dari sumber itu ya. iya, Nah, terus kita buat citasinya. Kalau enggak, nanti kamu kirim itu filenya biar aku yang buat citasinya. oke. Mm-mm. Lanjut ke apa sikap Kristen. Itu maksudnya Vitasnya tadi apa Anda? Kayak misalkan kalimatnya itu dibikin kayak ngeling gitu ke jurnal langsung kah? Ha, 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 gitu. Hmm. Kalau sikap Kristiani berdasarkan ayat Alkitab kan? Mm-mm. Harusnya, ya kalau sikap Kristiani pasti ada ayat-ayat. Ak- Tapi Jurnal siapa tahu juga ada kan? jurnal pendukung, siapa tahu. Ya makin bagus Hmm. kan. Ya, ada sih. Nah, bagus. Jadi kan sekarang bicara sikap Kristiani, pastinya berdasarkan Alkitab kan? Mm-mm. Iya,
Kenapa kata? Loh, kok tahu? Jadi Kristen kan ya biasa kita udah tahu kalau Kristen itu berlandaskan kasih. Oh, Nah, kasih. sikap Kristiani yang di sini tuh kita yang pasti pertama berlandaskan kasih, terus kebenaran dan juga pastinya menjunjung damai kan. Jadi sikap pertamanya itu yang pasti orang Kristen harus tetap teguh dalam iman dan ketaatan pada Tuhan. Kayak dalam firman Tuhan itu dalam Ibrani 10:25 menegaskan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Nah, di sini tuh kita diingetin apalagi jemaat-jemaat yang terpengaruh secara langsung jemaat GBI itu bahwa kita tuh tetap beribadah dengan iman yang teguh dan nggak takut gitu loh karena kita udah apa kayak digangguin ibadahnya seperti kasus ini. Habis itu yang kedua, kayak umat Kristen itu dipanggil untuk merespon semuanya itu dengan kasih, bukan kebencian. Dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi di sini kasih itu bukan berartinya kita menyerah sama ketidakadilan, tapi menolak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kayak gereja kan harus menjadi teladan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh hikmat, membuka dialog sama warga-warga, sama melibatkan pemerintah daerah, sama yang tadi disinggung tadi FKUB, Forum Ya. Kerukunan Umat Beragama. Yang ketiga, kita sikap Kristiani kalau dapat perlakuan ketidakadilan seperti ini tuh menuntut keberanian untuk memperjuangkan keadilan dan tentunya tanpa kekerasan. Kayak di Alkitab itu ada di Mika 6 ayat 8 yang berbunyi, Hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di sini gereja perlu menggunakan jalur hukum dan advokasi yang sah untuk menegaskan hak kebebasan beribadah sebagaimana dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang salah satunya kebebasan untuk beribadah. Jurnalnya juga ini dari pandangan yang didukung dalam jurnal Moral Conflict, Balancing Human Rights and Worship Regulation Indonesia oleh Lolong dan Timomor pada tahun 2025, menyoroti bahwa pelarangan ibadah seringkali muncul dari ketidakseimbangan antara hak beragama dan tekanan sosial. Dari situ ditekankan pentingnya pendekatan dialogis dan kolaboratif antar umat beragamanya untuk menjaga kebebasan sekaligus kerukunan. Terus jurnal yang kedua itu Jurnal Legal Protection for Tolerance and Freedom Among Religious People in Indonesia oleh Akbar tahun 2022 menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama sudah jelas dijamin oleh negara. Tetapi yang pasti kan perlu partisipasi aktif dari jemaat itu sendiri dan juga masyarakat untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Jadi, seperti yang diajarkan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi intinya tugas umat Kristen bukan hanya mempertahankan haknya, tapi juga tetap membawa damai dan menghadirkan kasih Tuhan kita di tengah masyarakat yang majemuk pluralisme. Jadi dari aku itu aja sih. Nanti link jurnalnya aku kasih ke Gracia ya. Oh, jangan-jangan Oke. link ya, file aja. Oh, oke. Kalau aku yang dapatnya dari sosial media gimana? Nggak boleh. Gimana, Grace? Nggak bisa. Nggak boleh. Serius? Nggak bisa Anak loh. SMA pakai sosmed. Jadi gimana? Nggak apa-apa. Kok nggak pakai jurnal? Heeh, kan kamu, kan kita Kan yang kamu bagian A jelasin sama B itu. kronologi. Ya. Udah ada di beritanya kan. Oke. Tinggal kasih link beritanya aja nanti. Tapi nggak boleh link. Di daftar pustaka nanti Oh. bukan vitasi-vitasi lagi nanti kau. Baiklah, untuk bagian saya yaitu kesimpulan.
Adapun kesimpulan terkait topik yang dibahas yaitu adalah konflik pelanggaran ibadah Jemaat GBI Geredeng Pulo di Karawaci, Tangerang telah memicu diskriminasi yang mengganggu ibadah umat Kristiani. Penolakan ibadah yang dilakukan oleh penduduk lokal dan pemerintah setempat menjadi konflik intoleransi. Dalam menangani situasi tersebut, pemerintah menerbitkan izin ibadah sementara, melakukan tindakan dan menempatkan petugas keamanan. Dalam pencegahan konflik, diharapkan pemerintah dan penegak hukum secara sinergis dan tegas mengedepankan pencegahan dengan penegakan regulasi agar sesuai dengan PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, serta diperlukannya kerjasama dan komunikasi sehingga dapat mencapai pengertian yang penuh toleransi. Sikap Kristiani yang diharapkan dalam situasi tersebut, yaitu umat Kristen harus teguh dan te- tetap teguh dalam iman dan taat kepada Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 20, merespon dengan kasih dan damai bukan kebencian, yang dimana tertulis dalam Roma 12 ayat 8, memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8, dan berdoa kepada Tuhan, mengandalkan kuasa dan mencari jalan damai agar ibadah dapat berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kepada teman kami dipersilakan untuk melanjutkan. Disusun dulu apa yang bisa hari ini. Ini ada di komentar lagi nggak ini? Oh iya, referensinya buat dapus kalian udah buat belum? Udah. Oh, oke. Sini dong. Belum pun. Kamu sudah Kakil? Banyaknya. Ya, kalau kebanyakan atau mirip-mirip, ya di komen aja biar dikurangin nggak apa-apa. Ayo guys, komen biar biar lebih bagus hasilnya. Coba ingat-ingat kemarin ibu tuh waktu memberi kita tugas ini apa ada apa aja yang kayak disuruh yang nggak disuruh gitu. Kemarin itu apa ya? Kan Kalau sedengarku kemarin, kalau nggak salah yang strukturku doang yang harus pakai apa ayat Alkitab sama jurnal. Kalau sisanya ya umum, setahu sependengaranku gitu. Sama aku nggak denger yang vitasi-vitasi. Pokoknya makalahnya tuh poin 1, 2, 3 umum, 4, 5, 6 Kristen. Nah, jadi menurutku tuh dari A, B, C itu mungkin umum. hmm, Terus D, E, F mungkin Kristen atau gimana. Terus juga ibu tuh ada bilang harus pakai referensi dan referensinya itu, oh my God. Dan referensinya itu harus dikutip dalam tulisan. Terus nanti kalau udah selesai, kita harus cek plagiarismenya di Turnitin. Originalitasnya harus di bawah 20%. Oh ya, Turnitin. Mm-mm. Heeh, itu sih. Nah iya itu maksudku. Berarti yang umum cuma sampai Nelson ya? mm-mm. Mm-mm. Empat, empat, aku lima, lima kesimpulan udah. Enam apa? Itulah makanya kayak yang mana ya? Aku tuh kadang nggak tahu di Sebelah situ. setahuku ada struktur yang kita cut gitu nggak sih? Dan kita cut Yang gimana? mana tuh? Yang nggak ada, Deng. Iban. Hmm. Ya udah, berarti sekarang Ini ada yang mau eh, ditambahin nggak nih? ya itu dulu ada yang mau ditambah atau kurangin dulu aja per strukturnya.
Solusi pencegahanku kurang kurang nggak ini. Turnitin. Waktunya sisa 8 menit, nanti nyambung lagi aja, Kak. Ya waktunya 8 menit. Oh gitu. Ini dapus belum dibuat ya? Iya belum. Kirim aja filenya ke aku apa? File jurnal ya kalau apa. Dapusnya, berita masuk dapus kan? Iya, tapi aku lupa gimana apa buat format referensinya. Tapi kirim aja dah nanti aku lihat. Aku bikin kok format referensiku. Tinggal di Oh, copy. udah. Ya. Oke, oke. Itu udah dari Mendeley. Udah apa? Hah? Udah apa? Udah dari Mendeley atau dari apa? Di Mendeley apa? Oh, oh, berarti kamu buatnya gimana? Manual. Aku pakai style APA. Oh, iya, iya, iya. Aku langsung copy paste ke file kah? Mm-mm. Ntar tolong dirapiin aja. Udah aku. Rapin dong ini ke format itu. Mana sih formatnya? Hmm? Format yang, aduh, kok tahu aku nyebutnya. Format yang khusus buat Davpus ya. Aku nggak pernah pakai soalnya nggak bisa. Bukan. Ini semuanya. Supaya dia Apa? rapi. Format apa? Nggak tahu aku namanya, lupa. Oh, ini, Das. nah ini, bentar, bentar. Oh, spasi per Ah, paragraf. Walah, inden kah? Gitu. bentar. Oh gitu. Ya udah. Nah, berarti ini tinggal kita itu dong. Kita cek Turnitin. Tidak salah aku Turnitin apa ya? Iya coba coba cek cek dulu. Tunggu, aku belum selesai punya aku. Hmm. Tunggu Ini ya. kalau misalnya masih lebih dari 20 kita ubah lagi. Mhm. Yang kalian udah selesai semua? Nah itu Kalau mau aku udah sih. kalau aku udah sih mau ada ditambahin nggak? Hmm. Oh iya, itu juga apa? Yang undang-undang atau peraturan itu juga masuk dapur ya? Iya, Hmm. Siapa yang nyinggung undang-undang? aku satu doang undang-undang PBM Menteri. Gimana masuk Davpusnya? Kayak itu deh jurnalnya doang nggak sih? Aku juga nyinggung Apa undang-undang file masuk ada apa Aku Davpus. juga gitu nyinggung file? kok. Kok kayak terlalu dikit ya? Aku punya reference lah. Berarti nanti ditaruh di MMP-nya itu ini kan? Makalah dulu. Terus di Eh, bawahnya video kita gitu. kita kita itu kan, kita nanti copy paste tulisan kita di dalam MMP langsung kan, Iya. taruh. Iya, Iya, Terus di bawah ini video kita gitu. Turnitinnya dulu baru video. Oh iya. Video itu pasti pasti apa? Giganya besar weh. Kalau itu. Kemarin aku upload YouTube 7 menit tuh hampir sejam.
Buset. Padahal di sini wifi-nya lancar. Kita udah, kalau gitu kita cek Turnitin aja ya. Ya, Iya. Ntar. Kelihatan nggak? Ya kan. Ya. Ini sih hasil cek plagiarismenya. Oh. Similarity-nya 9%. Jadi kurasa masih aman. Jadi nanti Udah. yang di screenshot yang 2 halaman terakhir itu aja. Heeh. Bentar-bentar. Yes, 2 menit. hmm. Baiklah, mungkin sekian diskusi kita hari ini. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan hasilnya memuaskan. Mungkin sekian dari saya. Uh, God bless you all. God bless you Ya, terima too. kasih.